Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin wal qanitin was sabirin wasyakirin wal khashi'in wal mutasaddiqin was-shaimin wadh-dhakirin wal qari'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat kemerdekaan. Insya Allah besok tanggal 17 Agustus kita akan merayakan kemerdekaan, dan itu adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa besarnya nikmat itu kita merasakan, misalnya saudara-saudara kita di negara Palestina itu merasakan betapa malangnya mereka, karena mereka belum mendapatkan kemerdekaan. Jadi kalau kita ingin lihat betapa besarnya nikmat merdeka, sering-seringlah nonton atau berita-berita, ya, menyaksikan berita-berita mereka-mereka yang belum merdeka. Para bapak, ibu, hadirin jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah manusia memang yang dalam hidupnya memperjuangkan kemerdekaan, baik kemerdekaan secara fisik maupun non fisik, kemerdekaan jasmani maupun rohani. Karena manusia itu tidak hanya kemerdekaan fisik, tapi juga ada kemerdekaan rohani. Hakikat daripada iman Islam itu adalah kemerdekaan baik secara fisik maupun non fisik. Oleh karena itu di pagi hari ini saya ingin mencoba membahas satu judul, membangun jiwa patriotik, mengintegrasikan spirit nasionalisme, rasionalitas, dan iman. Para bapak ibu jamaah yang berbahagia, pada bulan Agustus ini kita diingatkan bagaimana perjuangan para pahlawan kita, ya, orang tua kita. Kalau kita mendengarkan kisah mereka itu luar biasa, ya, luar biasa mencekam, luar biasa menyedihkan bagaimana mereka berjuang. Akan tetapi perjuangan itu
tidak hanya berhenti di situ ya. Tugas kita adalah mengisi kemerdekaan dengan jiwa yang patriotik, yang tidak hanya bersemangat tetapi juga kita mengisi kemerdekaan ini dengan penuh kecerdasan dan tapi dilandasi oleh iman. Jadi kita mengisi kemerdekaan ini harus cerdas. Jadi kalau bangsa Indonesia ini tidak cerdas, ini bisa dibodohi oleh mereka-mereka yang tidak mencintai bangsa Indonesia, negara Indonesia. Jadi bangsa Indonesia itu harus cerdas, tetapi juga harus beriman kuat. Kalau cerdas tapi tidak beriman ini berbahaya. Begitu juga beriman tapi tidak cerdas bisa dibodohi. Jadi di antara perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang mencerdaskan. Maka dalam hadis-hadis Rasulullah menyampaikan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari lahir sampai buaya. Jadi mencari ilmu itu tidak berhenti karena kita sudah tidak sekolah, tetapi kapanpun dimanapun sesungguhnya kita disuruh mencari ilmu. Kenapa kita disuruh mencari ilmu? Karena kita agar hidupnya itu damai, bahagia. Kenapa? Karena bahagia itu hanya bisa diraih dengan ilmu. Kalau tanpa ilmu tidak akan bahagia. I'mal di dunia ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Jangan dibalik, beramal untuk dunia seakan-akan engkau mati besok lemes. Atau beramal untuk akhirat seakan-akan hidup selamanya. Itu jangan dibalik. Gitu ya. Jadi memang ilmu ini penting. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Cuma memang ilmu itu bukan hanya gelar memang ya. Jadi ilmu itu sangat luas, sehingga kalau orang ini orang pintar tapi kok dia tidak menguasai dia kalah dengan yang tidak pintar, berarti ilmunya kalah dengan yang tidak pintar itu di bidang itu ya. Seringkali ada lulusan SD tapi lebih hebat dari sarjana. Nah, mungkin di bidang itu memang sarjana SD itu lebih hebat, lebih pintar ilmunya gitu ya. Meskipun tidak punya gelar ya. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, jadi mengisi kemerdekaan itu harus dengan ilmu dan harus dengan iman. Jadi kalau diisi dengan ilmu maka akan maju. Kalau tidak dengan ilmu maka kita akan selalu mundur, terbelakang. Ini perjuangan kita. Kemudian harus dengan iman. Jadi landasan perjuangan itu adalah iman. Karena kalau tanpa iman ini bahaya. Ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Bahkan dalam perang pun kalau seorang itu tidak pakai iman ini gak ada gunanya. Di zaman Rasulullah SAW ada sahabat namanya Qotsman, itu terkenal kisahnya. Sahabat itu dalam perang paling depan, dalam perang itu paling semangat, berperang menghancurkan musuh itu paling semangat. Maka para sahabat itu iri. Wah, ini Qotsman ini keren sekali, berperang di depan, tidak ada takut, tidak ada khawatir. Satu ketika sahabat Rasulullah itu yang bernama Qotsman tadi mati di medan perang. Lalu para sahabat setelah perang diskusi ngobrol ya, waduh ini
beruntung sekali ya, ini sahabat kita yang bernama Utsman. Dia mati di medan perang mendapatkan syahid, pasti balasannya surga. Lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba Rasulullah lewat dan Rasulullah bilang, sesungguhnya Utsman itu adalah ahli neraka. Jadi dia berjuang untuk berperang di jalan Allah, tapi masuk neraka. Lalu para sahabat kagetlah, kok bisa? Orang yang berperang di jalan Allah kok masuk neraka? Gimana yang gak berperang gitu kan? Lalu apa gunanya berperang? Lalu Rasulullah menjelaskan para sahabat kenapa Utsman yang kelihatannya ahli surga, kelihatannya orang yang berjihad di jalan Allah, tapi dia masuk neraka. Karena ada dua alasan. Yang pertama nih, niat Utsman dalam berperang itu bukan atas nama agama, tidak karena Allah, tidak ada iman, tetapi hanya membela kaumnya. Ini makanya kita ini harus tahu bahwa memperjuangkan kemerdekaan itu landasannya iman. Jadi bukan hanya memperjuangkan kemerdekaan, tapi kita nggak ngerti bahwa memperjuangkan kemerdekaan itu adalah bagian dari nilai-nilai Islam, gitu ya. Itu harus ngerti kita, harus ngerti betul bahwa memperjuangkan kemerdekaan itu ada dalilnya, ada ketentuannya, ada pahalanya, ada perintahnya. Yang kedua, kata Rasulullah, alasan yang paling kuat adalah bahwa Utsman itu mati bukan terbunuh oleh lawan, bukan dibunuh oleh lawan, bukan terkena sabetan pedang lawan, tetapi Utsman bunuh diri. Kenapa bunuh diri? Karena ketika Utsman ini kulitnya terluka, dia merasakan sakit. Tersabet oleh musuh, dia merasakan sakit luar biasa. Kemudian Utsman menusukkan pedangnya ke dadanya sendiri. Jadi matinya Utsman bukan karena berperang, tetapi karena bunuh diri. Makanya ini hati-hati, memang iman ini fondasi. Hadirin jamaah yang berbahagia, para ibu, para bapak yang dirahmati Allah, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa spirit nasionalisme itu yang berakar dari iman, harus berakal dari iman. Jadi cinta tanah air itu bukanlah konsep yang asing dalam Islam. Ini enggak boleh kita memisahkan, ini cinta tanah air itu kan beda dengan Islam. Islam itu memang mengajarkan cinta tanah air. Ia adalah fitrah, perasaan alami yang tumbuh dari sanubari. Jadi kalau kita manusia normal, kira-kira sebetulnya tanpa agama pun kita normal, kita cinta tanah air kita cinta kampung kita, itu normal, itu biasa. Kalau orang tidak cinta tanah air, itu orang gak normal, aneh gitu ya, abnormal ya. Sama dengan kita cinta orang tua kita, itu normal. Cinta ibu kita itu normal. Cinta anak kita, apalagi ibu-ibu ya, anaknya udah gede aja kayak anak kecil aja, itu disangka anak kecil ya. Karena cintanya. Seringkali ibu-ibu itu pura-pura sudah kenyang, padahal belum kenyang karena anaknya belum makan. Orang tua zaman dulu begitu ya. Demi anaknya makan, ibunya saya udah kenyang nih, untuk kamu aja semua. Atau orang tuanya padahal uangnya minjem, ini ada uang, silakan bayar SPP. Itu normal. Cinta tanah air juga normal. Aneh kalau orang selalu menjelekkan tanah airnya, selalu selalu menjelekkan kampungnya, selalu menjelekkan tetangga. Itu tidak fitrah, tidak normal. Jadi orang normal itu begitu. Mencintai bangsa dan negara adalah wujud rasa syukur. Jadi kita itu disuruh untuk bersyukur, maka cinta tanah itu wujud
syukur. Tadi kalau kita lihat saudara kita Palestina itu ngeri, mengerikan sekali. Mereka kelaparan ya. Nah, kalau kita ini mungkin kelebihan makanan, mereka itu makan aja susah, makan aja rebutan ya. Bahkan kalau kita baca ayat tentang kisahnya Nabi Adam dan Hawa ketika digoda oleh iblis, itu janjinya setan apa? Ada yang tahu janjinya setan apa? Wala tajidu aktsarahum syakirin. Itu janji setan. Kamu tidak akan menemukan sebahagian besar dari mereka ini bersyukur. Jadi cara paling inti setan menggoda manusia itu, caranya adalah bagaimana manusia itu enggak bersyukur. Dan itu setan berjanji, setan kira-kira apa janjinya itu? Saya berperang kepada manusia sampai mereka saya pastikan mayoritas itu adalah tidak bersyukur. Udah dikasih rumah 1 ingin 2, betul? Punya 1 miliar ingin 2 miliar, punya 1 triliun ingin 2 triliun. Maka kadang-kadang ibu-ibu bapak-bapak aneh ya, kenapa yang korupsi orang kaya? Ya, bukan kekurangan saya kira. Makan cuma cukup di warteg 20.000 itu mewah sekali. Lauknya bisa 2. Ini hartanya bertriliun-triliun. Tidak pernah kenyang. Kenapa? Karena tidak bersyukur. Nah, kita mengisi kemerdekaan ini dengan iman, maksudnya adalah kita mensyukuri nikmat ini. Kita mensyukuri damai. Kalau nggak damai, nggak bisa kita jalan pagi-pagi ke Fatmawati dari Bogor ya. Nggak bisa. Dengan damai, dengan aman, alhamdulillah. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun perjuangan para pahlawan bukan hanya semangat membabi buta. Jadi para pahlawan ini memang punya keimanan yang luar biasa. Limannya itu memang sangat kuat, sangat tebal. Sehingga kalau dengar kisah-kisah ini raja-raja dulu ya, untuk kemerdekaan itu ada yang nyumbang sekian triliun segala macam. Itu kisah, itu benar nggak kisah yang Sultan Syarif Qasim misalnya yang Riau itu menyumbangkan, kalau sekarang berapa ton emas sekarang 1 gramnya aja berapa emas? 1 gramnya aja 2 juta. Wah, luar biasa. Mereka itu penuh iman. Kenapa mereka membela tanah air? Karena adalah tempat menjalankan ibadah. Bayangkan, kenapa kita harus membela Indonesia? Karena kita di sinilah beribadah. Karena kita di sinilah anak-anak kita tumbuh dan berkembang. Di tempat inilah agama Islam berkembang. Bahkan Indonesia adalah negara Islam terbesar di dunia. Wah, luar biasa. Kalau mau ditanya negara Islam terbesar mana, Indonesia. Itulah syukur. Maka kita bersyukur ini adalah landasannya. Kita merayakan kemerdekaan ini adalah landasannya karena kita merasa betapa nikmat kemerdekaan ini luar biasa. Maka founding father kita luar biasa. Di mana di undang-undang gimana Pak ininya tulisannya? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Gitu ya. Enggak atas berkat usaha saya, enggak. Atas berkat kehebatan kami, enggak begitu. Tapi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu artinya apa? Artinya betul-betul syukur.
semua ini tidak terjadi tanpa adanya izin Allah Subhanahu. Tidak akan terjadi. Bahkan daun yang jatuh dari pohon di depan rumah kita pun tidak akan pernah jatuh tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh membela keluarganya dia syahid. Gitu ya. Barang siapa yang terbunuh membela keluarganya adalah syahid. Wa man qutila duna zamihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela darahnya, membela nyawanya, dia syahid. Wa man qutila duna malihi fahuwa syahid. Dan barang siapa yang terbunuh karena menjaga hartanya, dia adalah syahid. Gitu. Ini ingat bahwa kan ada ini ya, ada 5 ya, 5 Islam, syariat Islam itu ada 5 tujuannya kan. Yang pertama membela agama, yang kedua membela jiwa, yang ketiga membela akal, yang keempat membela keturunan, dan yang kelima membela harta kita. Ada qawaidul syariah ya. Qawaidul syariah ada 5. Jadi basis kenapa kita melakukan pembelaan karena agama itu hakikatnya menjaga 5 ya. Itu ya. Qawaidul syariah al-khas. Hadirin jamaah yang berbahagia, yang kedua rasionalitas sebagai alat membangun bangsa. Jadi membangun bangsa ini jangan kita ini, mohon maaf kadang-kadang terlalu banyak mitos-mitos. Nah, kira-kira begitu ya. Membangun bangsa itu harus pakai rasionalitas. Tidak cukup kita dengan mitos-mitos. Kita harus pakai akal, kita harus pakai pengetahuan, kita harus pakai perencanaan yang matang, karena Islam itu betul-betul menjaga rasionalitas. Ada ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi umat Islam itu dituntut untuk merencanakan apa yang akan dilakukan. Kemarin saya baca di YouTube, ini yang menyampaikan bukan muslim ya. Dia bilang ciri-ciri orang sukses itu bangunnya pagi. 1, bangunnya pagi itu ciri orang sukses ya. Ciri orang sukses dunia akhirat pastinya. Kalau kita orang Islam ya sukses dunia akhirat itu bangunnya pagi. Tapi katanya tidak cukup bangun pagi yang punya tujuan yang jelas. Jadi ketika kita bangun pagi, tidak asal bangun pagi, gitu. Tapi ada tujuan yang jelas. Misalnya ibadah kita hari itu apa? Target kita kerja apa? Belajar kita apa? Hafalan kita apa? Jadi nggak ada kata terlambat, termasuk menghafal ayat-ayat suci Al-Quran. Dan itu banyak buktinya. Di atas 60 tahun bisa menghafal Quran nggak masalah, banyak. Dan itu akan membuat ini ya, awet tidak pikun, aman dari pikun kalau kita menghafal ayat-ayat. Di zaman modern menurut saya yang harus dihafal itu hanya Quran dan hadis saja. Kalau yang lain nggak perlu dihafal. Nomor HP nggak usah dihafal gitu ya. Nah, kita di search aja kan. Nah, sesuai nama. Kalau diapalin bu yang paling nomor istrinya aja jangan sampai lupa ya. Nomor suaminya jangan lupa. Nah, ayat Quran. Udah yang lain mah nggak usah dihafal ya. Nggak perlu dihafal. Baik, jadi Islam menjunjung tinggi rasionalitas.
perjuangan melawan kebodohan, kemiskinan, ketertinggalan merupakan bagian dari jihad. Jadi jangan mau diobok-obok nih. Atas nama jihad orang lagi negara damai malah jihadnya perang, salah. Kalau negaranya damai, ya jihadnya bukan perang, melawan kebodohan, melawan kemiskinan, melawan ketertinggalan. Gitu. Ini Quran jelas sekali. Misalnya tadi ayat yang dibacakan, Inna fi khalaqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Kata Al-Quran, umat Islam itu harus cerdas. Cerdas itu apa? Selalu berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Bapak Ibu jamaah, saya beberapa hari lalu ada tugas ke Semarang, di UIN Semarang. Saya diajak nonton planetarium. Di planetarium, oh ternyata itu kita bisa melihat betapa keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kelihatan di planetarium itu seperti apa gambaran galaksi-galaksi di dunia ini ya. Kita itu kecil ya. Kita itu sangat kecil dan kita ini masih awam, sangat awam. Sangat awam. Misalnya jarak antara bumi dan matahari aja bisa jutaan kilometer. Ini Indonesia Arab aja paling berapa kilo? Kalau kita umroh berapa kilo? Sekitar 8.000 ya. Berapa kali umroh jaraknya? Luar biasa. Dan itu yang kita tahu baru sedikit. Baru sedikit. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Orang-orang yang cerdas itu orang-orang yang selalu ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan apapun, dalam keadaan duduk. Wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itu. Jadi memang kita itu diperintahkan untuk terus menggali. Cuma memang semakin modern, semakin tidak mungkin semua kita tahu, maka ada bidang-bidang atau spesialis-spesialis masing-masing. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, yang terakhir yang disampaikan adalah bahwa iman adalah penggerak dan fondasi utama kita, bahwa kita mengisi kemerdekaan ini itu harus landasannya iman. Karena tidak sedikit, ini mohon maaf ya, kadang-kadang ya kita mengisi kemerdekaan dengan acara-acara yang tidak berbasis iman. Kadang-kadang ya, tentu bukan kita ya, tentu ada sebagian. Nah, ini harus hati-hati bahwa semua itu harus dilandaskan dengan iman. Ini udah dikasih merdeka malah diisi dengan sesuatu yang tidak berlandaskan iman ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kata Allah, silakan kalian beramal. Terserah. Mau isi kemerdekaan dengan apa ya terserah Anda. Apakah Anda bersyukur atau malah kufur ya terserah Anda. Fasayarallahu a'malakum, tapi nanti Allah akan melihat. Allah akan mencatat. Wa rasuluhu, nanti Rasulullah akan melihat. Malu kita nanti. Wal mu'minun, nanti orang-orang yang beriman di akhirat itu akan melihat. Dipampangkan ini, dikasih merdeka malah diisi dengan santai-santai. Harusnya dikasih merdeka itu diisi dengan semakin mendekatkan diri kepada Allah, dengan mengisi kemerdekaan, membangun bangsa agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang semakin makmur. Anda ditugaskan menjadi pemimpin, tapi Anda malah korupsi. Itu kan bagian dari tidak mensyukuri nikmat kemerdekaan. Yang lebih ngeri lagi, wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Nanti
kalian akan dikasih tahu nih, ini Anda dulu udah 80 tahun merdeka, tapi kamu malah santai-santai, tidak sadar bahwa kemerdekaan ini adalah berkat doa dan perjuangan para pahlawan dan orang tua kita. Hadirin jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini kemerdekaan ini terus ya kita nikmati sampai kapanpun, sampai hari kiamat ada bangsa Indonesia, ada negara Indonesia, sehingga kita betul-betul ke depan generasi kita akan terus bisa melaksanakan Islamnya, ya, beribadahnya dengan penuh kedamaian dan keberkahan. Rabbul Ghafur, ya, negeri yang Allah ampuni, negeri yang Allah damaikan, negeri yang Allah berikan keberkahan. Itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.